Zaitun yang kami kasihi. Puji syukur sampai sekarang kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus. Selanjutnya kami mau menyampaikan kesan dan pesan kami mengenai pandemi yang sedang kita alami. Sungguh sangat tidak menyenangkan, sungguh sangat mengganggu. Tapi begitulah adanya, kita hadapi bersama. Kita terganggu, tidak bisa bertemu di gereja. Biasa kita berangkulan, bersalaman, untuk sekarang tidak bisa dan kita tidak tahu sampai kapan. Terima kasih, kiranya kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan. Rasanya dengan kebaktian di rumah itu kurang lengkap karena nggak ada kelihatan teman kiri kanan dan tidak bisa saling mengganggu, bercanda. Terutama dengan teman-teman yang biasa dibawa bercanda. Bambang. Kemudian kebaktian di rumah, rasa-rasanya belum pergi ke gereja. Dan waktu mempersiapkan pagi-pagi seperti semula, sudah berpakaian lengkap dan segala macam. Itu kaki ini tiba-tiba tanpa disengaja melangkah ke mobil untuk pergi ke gereja, kemudian mundur kembali. Barulah kebaktian di rumah berdua memakai laptop. Jadi kesan kami sangat kehilangan teman-teman dan sangat mengharapkan ya supaya dengan bantuan, dengan pertolongan Tuhan, pandemi ini lekas berlalu sehingga kita bisa beribadah seperti biasa. Terima kasih.
Selamat malam jemaat Tuhan. Semua yang percaya, mari masuk dalam persekutuan ibadah di akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Jam, hari, dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir. Orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkannya. Mari hening dan tetaplah tenang. Allah penebus memerdekakan kita dan Sang Penghibur tetap memelihara kita semua. Bersyukur kepada Tuhan. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Hidup kita adalah anugerah. Apa yang kita lakukan dan usahakan dalam kerja, karya, bahkan pelayanan ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Allah jadikan. Allah pencipta pemelihara sungguh sempurna adanya. Namun, sebagai ciptaan Allah, masih ada yang dapat dan harus kita kerjakan. Bersyukur dan memuliakan Dia dengan mengasihi sesama ciptaannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, liput hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, liput hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, di cobaan berat, pada juru selamat percaya teguh. Dia pasti memberi kelepasan penuh, liput hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, liput hati terluka, oh betapa indahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, terimalah salam. Tuhan menyertai kamu.
diberkatinya Engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah mengaku dosa di hadapan Allah Maha Baik. Dengan jujur dan baik kita meminta pengampunan Allah dan pengasihan-Nya. Ya Allah penebusku, berkali-kali ya Tuhan kami berniat sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun karena kelengahan dan kecenderungan melakukan kepada kejahatan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa telah menghina-Mu sebagai Guru dan Tuhan kami, Yesus Juru Selamat. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, bebas dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa, dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus, penghibur, tolonglah kami dan terangilah batinku, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas, dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita, kiranya Allah berkenan atas pengakuan jujur kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya firman-Nya di dalam Titus pasal 3, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan, dari kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada Allah. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Dengan sukacita kita sambut petunjuk untuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam sukacita akhir tahun ini Bapa, kami hendak disapa melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah akhir tahun ini, kami mohon Tuhan menuntun kami. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu Sang Banyak. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu Sang Banyak. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dalam ibadah syukur akhir tahun, firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 28 mengingatkan bagi kita tentang kehidupan orang tua, yaitu Daud. Dia memberikan pesan terakhir kepada Salomo anaknya mengenai pembangunan bait suci. Saudara-saudara, sebagai orang tua, Daud sebelum menyelesaikan tugas, sebelum meninggal dunia, dia mewariskan warisan iman kepada
anaknya Salomo. Bapak Ibu, di akhir tahun ini, warisan apa yang kita wariskan bagi keluarga kita? Kalau kita wariskan warisan harta duniawi, mudah hancur. Kadangkala banyak terjadi saat orang tua sudah dimuliakan Tuhan, anak-anak berebutan dengan harta yang ditinggalkan. Ada perkelahian satu dengan yang lain. Daud ini dia mewariskan warisan iman kepada anaknya Salomo. Salomo dalam kepemimpinannya dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat. Dan apa yang dia tidak minta Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, warisan yang diberikan oleh Daud kepada anaknya supaya dia membangun bait Allah. Kenapa? Karena Daud tidak bisa membangun bait Allah, tangannya penuh dengan darah. Dalam pertempuran dia banyak menumpahkan darah. Oleh sebab itu dia hanya mempersiapkan, tapi yang membangun adalah anaknya. Yang menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada hari ini di ayat 20 mengingatkan bagi kita tentang hal penting. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, kenapa hati? Dalam kitab Amsal, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bapak Ibu, apa bedanya orang yang tawar hati dengan orang yang tidak tawar hati? Sepanjang tahun 2020 ini, apakah kita seringkali tawar hati, takut, gentar? Firman malam ini mengajak kepada kita berdasarkan nasihat daripada orang tua kepada anaknya, supaya kuatkan, teguhkan, lakukan, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang diwariskan melalui iman kepada Allah untuk anaknya Salomo ini yang diberikan bagi generasi dalam Perjanjian Lama dan terwujud dalam Perjanjian Baru melalui Yesus Kristus yang kita rayakan dalam Natal dan Tahun Baru. Saudara-saudara, Daud tidak bisa membangun bait Allah karena Daud adalah seorang prajurit yang menumpahkan banyak darah. Kedudukannya adalah karena persyaratan untuk membangun, Bapak Ibu, dibutuhkan kekudusan. Untuk membangun bait suci itu dibutuhkan kekudusan, adalah persyaratan utama untuk menghadap Tuhan. Daud mempersiapkan peralatan bangunan. Yang akan membangun adalah anaknya Salomo, bukan saja peralatan bangunan yang dia siapkan, tapi juga orang-orang yang ahli dalam bidangnya yang membantu Salomo. Daud sangat menghargai Tuhan, dan warisan ini ia wariskan kepada Salomo anaknya. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Inilah yang menjadi pondasi bagi Salomo dalam mendirikan bait Allah. Bapak Ibu, dalam kita membangun rumah tempat tinggal, rumah tangga, apakah kita mendirikan dalam pondasi yang kuat dalam takut akan Tuhan? Kalau kita membangun dalam pondasi firman Allah, akan kokoh, walaupun ada badai gelombang masalah yang kita hadapi, tetap kokoh bangunan itu, persekutuan itu, keluarga yang kita bangun. Tetapi kalau kita membangun di dalam dasar tidak takut akan Tuhan, dasar kekuatan kita, dalam khotbah Yesus di atas bukit disampaikan dibangun di atas dasar pasir, mudah hancur. Saudara-saudara, pondasi yang ditinggalkan oleh Daud kepada anaknya ini adalah pondasi iman. Yang pertama, menolong Salomo jika di dalam dirinya dia merasa ragu,
tidak mudah untuk membangun, ada keraguan. Untuk mengemban tanggung jawab tersebut, dia sudah diberikan kekuatan melalui orang tuanya. Yang kedua, memperteguh dirinya untuk tetap berjalan walaupun ada tantangan yang menghadang. Bapak Ibu, dalam membangun bukan berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangan, ada hambatan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, terletak kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Dalam Mazmur 121, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, menguatkan dirinya ketika harus berhadapan dengan kegagalan. Nasihat Daud untuk Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah tawar hati. Terdapat kalimat yang dilakukan dalam ayat 20, artinya Salomo harus berani. Berani memikul tanggung jawab yang dipercayakan dan bekerja sama untuk menyelesaikan bait Allah dengan baik. Saudara-saudara, tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini dengan segala suka dan dukanya. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini tanggal 31. Lebih banyak sukacita atau duka cita? Lebih banyak masalah atau kebahagiaan? Tahun ini adalah tahun yang semua dunia merasakan, bukan saja kita di Surabaya. Semua orang merasakan bagaimana pergumulan tentang pandemi COVID-19 yang membuat banyak pergumulan, banyak keputusasaan, bahkan banyak yang sampai putus asa bunuh diri. Banyak berita-berita yang kita telah saksikan, ada ibu yang membunuh anak-anaknya karena kesulitan dalam bidang ekonomi. Ada banyak orang yang putus hubungan kerja. Ada banyak orang yang merasa tertekan dalam kehidupan karena masalah-masalah yang terjadi dan bagaimana kehidupan ke depan. Warisan iman dari Daud kepada anaknya. Bukan saja dia wariskan materi, tapi dia wariskan adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesan pesan kita di tahun 2020 ini. Tuhan telah menjaga kita sepanjang tahun 2020 dengan suka dukanya. Tuhan yang sama yang kita imani di dalam Yesus Kristus juga akan menjaga kita di tahun 2021. Siapa yang tahu hari esok, Bapak Ibu? Tidak ada. Hari esok kita di tangan Tuhan. Banyak orang bertanya kepada peramal, bagaimana ini, bagaimana itu. Selama kita bertanya kepada orang di luar Tuhan, artinya mengandalkan kuasa duniawi. Kekuatan-kekuatan duniawi tidak pernah tenang dalam hidup ini. Selama kita menomorduakan Tuhan, tidak pernah aman dalam kehidupan ini. Hanya iman kepada Kristus, itu yang memberikan kita jaminan keamanan. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan dalam sukacita Natal dan menyambut tahun baru. Kita di rumah, di gereja ada pohon Natal. Apa maknanya dalam hidup kita? Ada buah. Sudahkah buah roh kita lakukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada lampu. Apakah iman kita tetap menyala, tetap teguh, atau kadang-kala karena masalah redup, mati? Ada lonceng. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan dan kita berdoa ibadah bersama? Ada hiasan yang saya lihat dalam gereja ini adalah lampu yang talinya itu, apakah persekutuan keluarga kita dalam jemaat tetap terjaga dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita renungkan di akhir tahun ini. Banyak hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Warisan ini apakah kita wariskan untuk generasi kita ke depan? Warisan iman. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kehidupan Daud kepada anaknya Salomo. Tuhan tidak biarkan ia melangkah sendiri.
Kita semua punya harapan bahwa tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun 2020. Tuhan akan tetap menyertai kita, melindungi kita, dan kita imani di dalam Immanuel, Allah berserta kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir tahun ini, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini tanggal 31 Desember 2020. Kami boleh merasakan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bagi kami, Daud sebagai Raja Israel mewariskan warisan iman kepada anaknya Salomo. Firman ini mengingatkan bagi kami sebagai keluarga-keluarga, sebagai orang tua, sebagai pelayan, untuk mewariskan warisan iman bagi anak-anak kami, bagi generasi dalam kehidupan pelayanan ke depan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami dalam sukacita Natal mengakhiri tahun ini dan melangkah di tahun anugerah Tuhan 2021. 1 detik, 1 menit di depan kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami yakini Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang tahun 2020 ini. Bersama dengan Tuhan kami diingatkan, dikuatkan untuk melangkah ke depan. 365 hari kami jalani
meskipun melalui hari-hari sedih dan senang, melalui hari-hari bergejolak dan tenang, melalui hari-hari sakit dan sehat. Namun kami tiba di ujung tahun ini dengan selamat. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Sepanjang pelayanan tahun ini, banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu. Sepanjang tahun ini ada 7 orang anak-anak katekisasi yang telah disidi. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Sepanjang tahun ini ada 3 perkawinan yang dilaksanakan dalam kehidupan pelayanan jemaat-Mu. Saudara kami Dori Butar-Butar dan saudari kami Lady, Tuhan boleh campur tangan tanggal 7 Maret yang lalu. Begitu juga dengan Aluyance bersama dengan saudara kami Esther, Tuhan boleh campur tangan tanggal 8 Agustus yang lalu. Dan Grenosa Palit dengan Ayu pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih atas berkat-Mu yang boleh Tuhan wujudkan dalam pelayanan di gereja. Dalam pelayanan sepanjang tahun ini ada sukacita kelahiran, ada sukacita pemberkatan perkawinan, ada sukacita bertambah setahun usia, namun ada duka cita juga yang dialami. Tuhan, kami mengucap syukur kehidupan yang Tuhan berikan bagi almarhum Bapak Heri Suherman, tanggal 4 April yang lalu. Tuhan boleh mengambilnya kembali. Keluarga yang ditinggalkan, kami mohon penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kehidupan yang Tuhan berikan bagi Ibu Frida Siahaya. Tanggal 30 Juni Tuhan boleh mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan, kami mohon keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Kami mengucap syukur kehidupan Tuhan berikan bagi saudara Sondak Bella Christopher. Dan karena kuasa Tuhan tanggal 9 Juli yang lalu, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Ibu Palenteng. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur kehidupan yang Tuhan berikan bagi Ibu Suwaji. Tanggal 31 Juli yang lalu Tuhan boleh mengambilnya kembali. Kami berdoa untuk keluarga anak cucu yang ditinggalkan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kehidupan bagi Ibu Yudit Ferdinandus. Dan karena kuasa Tuhan tanggal 5 Agustus yang lalu, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan bagi anak cucu dalam kehidupan keluarga besar yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kehidupan bagi almarhum Bapak Susilo. Sebagai pegawai gereja-Mu, tanggal 7 Agustus yang lalu Tuhan boleh mengambilnya kembali. Keluarga yang ditinggalkan, istri, anak cucu, kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kehidupan bagi Ibu Thanos. Tanggal 17 Agustus yang lalu Tuhan boleh mengambilnya kembali. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, kami mohon penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Hili khususnya. Tanggal 14 Oktober yang lalu, Tuhan boleh berikan kehidupan dan Tuhan boleh mengambilnya. Pak Benyamin Hili, Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi Bu Esther bersama anak cucu, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur kehidupan Tuhan berikan bagi Pak Wungkana. Tuhan boleh memberikan hidup dan Tuhan boleh mengambilnya kembali pada tanggal 9 November yang lalu. Pak Franky bersama dengan keluarga, Tuhan berkati khususnya bagi istri dan anak-anak. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan kehidupan bagi Pak Sarana Mual. Tanggal 30 November yang lalu, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi ibu bersama anak cucu yang ditinggalkan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. 10 keluarga dalam jemaat-Mu ini, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 KK yang pertama sampai dengan terakhir. Begitu juga dengan sektor 2 dan sektor 3. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, melindungi.
Ucapan syukur sepanjang tahun ini bagi rekan-rekan presbiter, diaken penatua bersama dengan keluarga, unit misioner pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, PKP, PKB, dan PKLU. Kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sehingga pada tahun ini telah dilaksanakan peneguhan badan pengurus yang ada bersama dengan para pelayan. Tuhan berkati semua rangkaian ungkapan syukur kami, organis, prokantor, petugas multimedia, sehingga pelayanan ini boleh berjalan terjangkau sampai ke rumah-rumah. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-Mu. Di saat pandemi COVID-19 tidak menjadi satu penghalang bagi kami untuk saling melayani, walaupun melalui media yang ada. Terpujilah nama Tuhan atas anugerah-Mu yang boleh Tuhan wujudkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Bapa di surga, berkati lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami, bangsa dan negara kami, gereja-Mu, keluarga-keluarga. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kami dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan melangkah di tahun 2021. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Terima kasih atas warisan iman melalui iman kepada Yesus Kristus. Ada jaminan kehidupan kebahagiaan bagi kami sebagai orang percaya. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya kita menyatakan syukur kepada Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau pada majelis jemaat terdekat, atau dapat diserahkan langsung kepada kantor GPB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pecanganom Timur 3, nomor 27 Surabaya, pada tanggal 7 Januari, hari Kamis, sampai Sabtu pukul 8 hingga 15.30. Atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertera di Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat Tuhan, silakan berdiri. Mari bersyukur atas berkat Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, inilah kami dan segala ciptaan-Mu. Kami membawa puji-pujian bagi-Mu
dan memasyurkan nama Tuhan. Pengalaman hidup dalam pemeliharaan Tuhan ingin kami ceritakan dan saksikan tentang keagungan kasih-Mu, ya Allah. Di penghujung waktu di akhir tahun ini, biarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu, sebab di tiap waktu dan keadaan Engkau telah menyertai dan memelihara kami. Pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Bapa, menjaga segala alam semesta ini. Engkau sangat peduli dan sedia terlibat dalam tiap kehidupan kami dan sesama ciptaan Tuhan. Dalam kasih-Mu, Bapa sumber berkat, terimalah kesungguhan kami untuk mengucap syukur. Berkat-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Kini seterusnya, biarlah kami setia menghitung berkat Tuhan dan buatlah kami rajin berbuat baik. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Tidak terasa kita telah sampai di momen penghujung tahun 2020. Tahun yang begitu dipenuhi dengan ketidakpastian, keresahan dan keprihatinan dikala suasana pandemi masih kita rasakan. Tidak seperti biasa perayaan tahun baru yang kita temui di jalan-jalan atau di tempat umum bersama dengan keluarga dan kerabat. Begitu banyak yang telah terjadi dalam tahun ini, suka dan duka silih berganti. Kelahiran dan kematian, kesuksesan dan kegagalan, semua kita lalui bersama. Dengan fakta bahwa kita melaluinya kenormalan baru, di mana kita harus membiasakan diri dengan cara hidup yang berbeda. Kita tidak tahu berapa lama kenormalan baru ini kita jalani. Tapi satu hal yang pasti, kita patut bersyukur bahwa kita melewatinya hanya melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Ketahui dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan selalu memberi yang terbaik untuk kita sesuai dengan waktunya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah kita dengarkan bersama. Masa
marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh